Yang keenam adalah pergerakan mata uang dan penetapan harga global. Dampak yang terjadi ketika impor adalah menjual pada suatu harga secara tak wajar. Nah, jadi seperti yang contoh tadi, baju yang harga harga aslinya adalah 100.000 dijual dengan harga 20.000 itu contoh praktek dumping. Atau contohnya dulu di awal-awal berdirinya Shopee di Indonesia itu pun ada beberapa produk-produk dari luar negeri itu yang menjual dengan harga yang tidak masuk akal. Contohnya jilbab dengan harga 5.000 atau 10.000. Ketika kita buat saja, ya, itu pun kainnya saja tidak boleh dengan harga segitu. Tapi ada beberapa oknum yang menjual dengan harga yang murah. Itu pun juga menjadi persaingan yang kurang etis. Berikutnya adalah pembatasan ekspor fakultatif. Ini pun juga bisa dijadikan referensi ya, ketika kita pengen melakukan ekspor. Nah, contohnya hal yang dilakukan atau pembatasan ekspor ini contohnya adalah kelapa sawit. Nah, di Indonesia untuk proses ekspor kelapa sawit ini pun kalau ke luar negeri itu ada semacam undang-undang yang mengatur harus maksimal berapa ton yang bisa dijual. Misalnya seperti itu. Untuk memperkecil resiko dari tindakan anti dumping, eksportir dengan sekuat tenaga mengikuti banyak strategi pemasaran dengan perdagangannya meningkat, peningkatan pelayanan atau distribusi dan komunikasi. Yang ketujuh adalah koordinasi harga. Jadi pertimbangan berikut akan perlu ketika mengembangkan suatu strategi penetapan harga global. Yang pertama adalah sifat pelanggan. Kita pun bisa melihat atau mendeteksi kenapa pelanggan itu membeli produk kita. Apakah karena butuh, apakah karena manfaatnya, atau karena gaya, itu pun bisa kita lihat. Kalau dengan adanya pengen gaya, itu pun kita bisa menjual dengan harga yang tinggi. Yang kedua adalah perbedaan jumlah produk, itu pun bisa dilihat. Ya, jadi komposisi ataupun beratnya, ya, ukurannya itu pun juga menjadi penentu dari harganya, jenisnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga sifat saluran, jadi salurannya itu dari online atau dari offline. Yang keempat adalah sifat persaingan, apakah produk kita itu persaingannya kecil atau tinggi. Yang kelima integrasi harga, jadi proses penetapan harga ini pun juga dilihat apakah di mata konsumen itu terlalu mahal atau terlalu murah. Yang keenam adalah organisasi internal. Yang ketujuh adalah peraturan pemerintah. Jadi kembali lagi, ada produk-produk yang diatur harganya oleh pemerintah, ada yang dibebaskan. Nah, itu pun kita harus cek ulang. Yang berikutnya adalah kontrak penetapan harga global. Pembeli sering menuntut GPCS dari para penyalur mereka. GPCS dapat juga bermanfaat bagi penyalur. Sebuah GPC dapat menawarkan atau melihara suatu hubungan yang kuat dengan pelanggan. Penyalur kecil dapat menggunakan GPCS sebagai alat perbedaan untuk mendapatkan akses ke rekening baru. Ya. Jadi kalau di dalam proses luar negeri itu ada yang namanya penetapan harga global ini. Jadi ketika kita bicara tentang penetapan harga global itu pun akan lebih menguntungkan bagi negara yang memiliki kurs yang lebih kuat daripada negara asal. Yang ketujuh adalah koordinasi wilayah. Jadi kita pun bisa melihat ya, ketika wilayahnya seperti Indonesia dengan dibatasi dengan laut, dengan transportasi yang harus menggunakan kapal terbang itu pun juga menggunakan pesawat itu pun juga akan berbeda untuk rata-rata harga wilayahnya. Penetapan harga untuk menemukan titik tengah dari kenaikan harga di negara yang berharga rendah dan potongan di negara yang berharga tinggi dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan harga yang optimal untuk masing-masing negara. Langkah kedua, menemukan kondisi import paralel atau gray market yang mungkin untuk terjadi pada harga ini. Yang ketiga, menentukan penetapan harga. Jadi kita melihat kira-kira berapa harga yang cocok dengan di masing-masing negara. Itu pun juga bisa dilihat. Menetapkan koordinasi harga, pemasar global dapat memilih dari 4 alternatif untuk mengkoordinasikan kenaikan harga dalam organisasi mereka. Yang pertama adalah ukuran ekonomi. Jadi kita melihat di dalam satu negara itu ukuran ekonominya itu pun akan berbeda-beda. Sehingga harga yang ditetapkan juga akan berbeda-beda. Ya, jadi nilai belinya itu pun juga akan berbeda. Jadi satu negara, negara A dengan negara B itu pun akan berbeda. Mereka rela mengeluarkan dengan budget berapa untuk membeli produk tersebut. Atau kita bisa menggunakan sentralisasi dengan cara dipukul rata
atau kita bisa menggunakan formalitas atau koordinasi informal. Nah, itu pun bisa dilakukan. Bagaimana kita berkoordinasi dengan para pesaing untuk menentukan harga yang sepadan, biarkan kualitas yang berbicara. Nah, seperti itu. Yang kedelapan adalah kebijakan harga dan juga euro. Sejak 1 Januari 2002, euro adalah mata uang yang umum dalam 12 eh, Europe United atau EU negara anggota. Perusahaan yang beroperasi dalam Eurozone perlu membuat keputusan strategis di dua area. Yang pertama, penyelarasan harga. Pengaruh yang paling besar adalah seperti penyelarasan harga. Yang kedua adalah harga transaksi. Harga dalam perserikatan negara-negara Eropa akan menjadi lebih transparan. Jadi di Eropa itu mereka memiliki mata uang sendiri dan tidak terikat dengan Amerika. Kenapa mereka memilih untuk membuat mata uang sendiri di negara-negara Eropa? Karena dulu ada pernah krisis di negara-negara Eropa dengan adanya uang dolar yang begitu tinggi. Nah, sehingga untuk melakukan netralisasi mereka membuat mata uang sendiri. Nah, dan itu terbukti menjadi lebih kuat. Yang kesembilan adalah perdagangan ekspor impor. Bentuk dari perdagangan ekspor impor itu bisa dilakukan dengan pertukaran sederhana, menghilangkan persetujuan, pengalihan perdagangan, ganti rugi atau kompensasi, pembelian perdagangan atau menutup kerugian. Jadi itu bisa dilakukan ketika adanya ekspor impor. Jadi ini menjadi dasar ketika kita bernegara. Maksudnya adalah ketika pemerintah dengan pemerintah yang lain, kenapa kok Indonesia itu harus membeli di negara A contohnya, atau harus belanja di negara B dengan produk ini. Ya, karena adanya pertukaran. Ketika kita membeli produk A dari negara A, maka negara A itu akan membeli produk kita ke negaranya, membawanya ke negaranya. Jadi ada hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Atau motif di balik perdagangan ekspor impor itu adalah memperoleh akses ke pasar baru atau pasar yang lebih sulit. Jadi kenapa kok perusahaan itu menginginkan ekspor impor? Ya, salah satu sebabnya adalah karena pasar di dalam negeri itu sudah jenuh, ya, sehingga perlu melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang kedua, motif di balik perdagangan ekspor impor itu adalah mengatasi tingkat pengendalian devisa atau kurang kuatnya mata uang. Jadi yang namanya suatu negara itu devisanya menjadi lebih kuat itu adalah ketika banyak, kalau di Indonesia itu masih menganut tentang dolar. Jadi persediaan dolarnya itu masih besar, maka devisanya juga akan lebih besar. Yang ketiga adalah mengatasi kelayakan kredit negara berharga rendah. Jadi ketika suatu negara itu ekspor impornya itu besar, maka negara tersebut bisa melakukan hutang ke negara lain atau ke IMF untuk mengembangkan negaranya. Berikutnya adalah meningkatkan volume penjualan. Itu tadi salah satunya adalah ketika perusahaan ingin meningkatkan penjualannya bisa dilakukan dengan ekspor impor tadi. Berikutnya adalah menghasilkan jasa baik pelanggan dalam jangka panjang. Jadi proses untuk ekspor impor berikut adalah ini. Kelemahan dari perdagangan ekspor impor itu adalah barang luar negeri digunakan sebagai barang-barang yang ditawarkan kepada pelanggan. Adanya perundingan atau negosiasi waktu dan biaya. Jadi tidak semua perusahaan itu membayar dengan cara cash. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk waktu pembayaran, ya, waktu pembayaran atau harganya itu dinegosiasikan atau ditunda. Kelemahan berikutnya adalah ketidaktahuan dan kurangnya informasi harga di masa mendatang dan juga adanya biaya-biaya transaksi. Perkataan yang berisi nasihat mengenai perdagangan ekspor impor. Ya, yang pertama adalah selalu menilai lawan dalam perdagangan ekspor impor yang bertentangan dengan pihak lain. Yang kedua, memperkecil rasio kompensasi barang ke tunai. Yang ketiga, berusaha membuat barang-barang yang dapat digunakan di negara sendiri. Yang keempat, menaksirkan kebaikan-kebaikan relatif dari kepercayaan maklar melawan seseorang. Yang kelima, memeriksa apakah barang-barang tersebut merupakan barang yang banyak dibatasi. Yang keenam, menaksir kualitas barang. Jadi itu ketika kita melakukan proses ekspor impor, sebisa mungkin ketika kita melakukan ekspor itu bermanfaat untuk negara lain, kita melakukan impor itu juga bermanfaat untuk negara kita. Bisa mungkin itu juga membuat kedua belah pihak menjadi diuntungkan.